pasangan yang mempertemukan kalian kepada kebenaran. Halo teman-teman, ketemu lagi sama gue Jackson di channel kesayangan kita, Ngonten. Channel yang konsisten membahas hal-hal yang menginspirasi, membuka pikiran, dan memperkaya kesadaran. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan ngebahas tentang tips mencari pasangan hidup. Menurut gue penting, kenapa? Karena ya pasangan hidup adalah orang yang kita sepanjang hidup gitu ya. Gue harap lo tonton videonya sampai habis, karena di video kali ini gue akan ngejabarin bagaimana sih pasangan hidup yang baik untuk kita gitu. Oke teman-teman, nggak berlama-lama ya, kita langsung aja untuk masuk ke pembahasan. Manusia, alam semesta, dan kehidupan adalah tiga unsur yang bersifat terbatas, lemah, dan saling membutuhkan. Sebagai salah satu pemilik keterbatasan, kelemahan, dan kebutuhan, mencari pasangan adalah salah satu upaya dari kita sebagai manusia agar tercipta keseimbangan dari keterbatasan yang tadi kita punya. Nah, dari keterbatasan yang kita punya tadi, menurut Plato, walaupun manusia tidak bisa mendapatkan keinginannya, namun manusia akan tetap memiliki kerinduan akan hal-hal yang berharga atau yang mereka anggap berharga, yakni kerinduan akan kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang sejati. Itu tadi tiga hal yang menurut Plato yang akan terus kita rindukan, yaitu kebenaran, kebaikan, keindahan yang sejati. Itu teman-teman, poinnya itu ya. Jadi tips untuk mencari pasangan hidup adalah carilah pasangan yang mempertemukan kalian kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang sejati gitu. Nah, berdasarkan penjabaran tadi, mari kita mulai dengan kebenaran. Carilah pasangan yang mempertemukan kalian kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu sifatnya perspektif. Ini diungkapkan oleh Marcus Aurelius. Dan Immanuel Kant juga bilang bahwa jika kebenaran itu disampaikan, maka kebenaran ini akan berubah menjadi opini. Kemudian jika kebenaran itu dilihat, kebenaran ini akan berubah menjadi persepsi. Nah, karena setiap orang tuh melihat dari perspektifnya beda-beda nih, ya akhirnya tadi kebenaran itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan Oscar Wilde juga di dalam bukunya The Importance of Being Earnest itu menulis kebenaran itu memang tidak pernah murni. Tidak pernah menjadi universal secara utuh. Jadi menurut gue nih, ketika lo mencari pasangan yang benar gitu ya, carilah pasangan yang menyadarkan kalian saat dia beropini. Artinya ketika dia beropini tuh dia ngebuat lu sadar gitu bahwa wah iya nih bener nih ternyata apa yang disampaikan. Artinya pasangan lu tadi menyampaikan kebenaran yang ngebuat lu akhirnya sadar gitu. Itu yang pertama soal kebenaran. Kemudian perihal kebaikan. Kebaikan pasangan ini gua kategoriin menjadi tiga hal. Jadi orang ini menjadi baik ketika satu, karakter, dua, manfaat, ketiga, religius. Karakter. Nah, kita masuk ke dalam karakter. Karakter orang baik menurut gua itu dinilai dari tiga hal. Satu, dia mengerti norma bermasyarakat. Dua, dia memiliki manner yang bagus. Tiga, dia bersikap dengan adab yang baik. Lu tahu gak sih bedanya norma, manner, dan adab gitu kan ya? Itu tuh hal yang berbeda-beda tuh teman-teman. Apa sih norma? Apa sih manner? Apa sih adab? Oke, sekarang kita bahas dulu norma nih, ya kan? Anthony Giddens menjelaskan norma adalah prinsip atau aturan yang konkret dan harus diperhatikan oleh warga atau masyarakat atau personal. Norma itu aturannya teman-teman. Nah, Aristoteles juga menjelaskan tentang manner. Manner dan custom ini berkaitan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia. Jadi kodrat manusia itu ya memang yang ada di dalam manusia itu. Apa sih gitu kan ya? Nah, kodrat manusia itu adalah tabiat. Apa itu tabiat? Tabiat ini dijelaskan dalam pengertian akhlak menurut bahasa. Tabiat yaitu sifat yang telah terbentuk dalam diri manusia tanpa dikehendaki atau tanpa diupayakan. Jadi memang manner ini gitu kan ya, itu ya tabiat si orang ini yang ada di dalam diri orang itu. Itu manner teman-teman. Good manner ya memang orang itu bagus aslinya gitu. Nah, kalau menurut pengertian akhlak tadi kan ada tiga tuh, ada tabiat, ada adat, dan ada watak. Nah, kalau adat itu sifat manusia yang diupayakan. Jadi, adatnya kayak gini dia melalui latihan atau memang dia mau gitu kan. Kemudian watak. Nah, kalau watak itu yang adat ditambah sama tabiat, jadilah watak. Itu teman-teman. Kemudian adab. Apa itu adab? Adab itu sikap, sifat gitu kan, yang keluar atau dipraktikkan dalam
hubungan antar manusia oleh seseorang. Jadi adab ini merupakan norma atau tata krama sopan santun, etika yang harus dijalankan oleh seseorang dalam hubungan antar manusia atau dalam lingkungan masyarakat. Jadi tadi norma itu adalah aturannya, manner itu memang dirinya dia, dan adab itu adalah ketika dia bersikap di depan masyarakat umum. Itu adalah orang yang baik, gitu teman-teman ya. Nah, kemudian manfaat. Carilah pasangan yang baik, pasangan yang berpikir dengan mendasar, yang berorientasi pada fungsi dan manfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Termasuk juga bermanfaat buat lo. Jika kelak dia jadi pasangan lo gitu ya dia harus bermanfaat buat lo. Gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah religius. Jika hubungan vertikalnya baik, gue yakin nih setidaknya dia paham bagaimana membina hubungan horizontal yang baik, hubungan antar manusia yang baik. Jadi saat ketiga hal tersebut terpenuhi, karakternya bagus tadi ya, karakter tuh ada manner, ada norma, kemudian manfaat. Ketika orang ini bermanfaat untuk lu dan orang lain, maka orang ini sudah memenuhi kriteria pasangan yang akan bermanfaat buat lu. Yang terakhir adalah religius. Ya, orang baik itu ya harus mengerti hubungannya dengan Tuhan dan juga hubungannya dengan lo. Nah, lalu kemudian kita masuk ke pasangan yang akan ngebawa lo ke hal yang ketiga, yaitu keindahan yang sejati gitu ya. Jadi keindahan yang sejati itu sepemahaman gue, keindahan yang sejati itu nggak ada di dunia teman-teman. Keindahan sejati itu ya adanya di keyakinan kita. Oleh karena itu pasangan akan ngebawa lo pada keindahan yang sejati adalah pasangan yang mampu membimbing lo di urusan spiritualitas atau hubungan lo sama Tuhan. Jadi itu pun lahir dalam pandangan-pandangan filsuf. Yang pertama adalah Al-Farabi, dia lahir tahun 870. Kemudian Ibnu Sina ya kan, dia juga salah satu filsuf, dia juga lahir pada tahun 1980. Dan kedua filsuf ini adalah filsuf yang menganut Platonis gitu. Al-Farabi membawa konsep metafisik dengan Tuhan adalah keindahan yang pertama, dan kita sebagai manusia itu memantulkan keindahan dari yang utama tadi. Nah, kalau Ibnu Sina itu konsep keindahan adalah terkait dengan estetika, keindahan kodrati. Jadi maksudnya tuh selama sesuatu itu berfungsi sebagaimana mestinya gitu kan ya. Artinya kodrati tadi itu adalah sudah berperan untuk menjadi keindahan yang sejati. Contohnya manusia, ya kodratnya dia sebagai manusia adalah bentuk dia mendekatkan pada keindahan yang sejati. Apa itu keindahan sejati yang utama tadi? Gitu teman-teman. Nah, udah panjang banget nih penjelasannya teman-teman ya. Mungkin coba gue recap dulu ya. Jadi tips untuk mencari pasangan hidup adalah carilah pasangan yang mempertemukan kalian kepada kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang sejati. Kebenaran adalah cari pasangan yang ngebuat lu sadar ketika dia beropini. Karena ketika kebenaran itu disampaikan, maka kebenaran itu berubah jadi opini. Jadi ketika lu ngelihat pasangan lu beropini dan kemudian opini itu menyadarkan lo, ya artinya pasangan itu pasangan yang bagus untuk dijadikan pasangan hidup. Kemudian kebaikan, ya tadi ya, kebaikan itu adalah orang yang mengerti norma, aturan gitu kan ya, orang yang memang mannernya bagus, emang tabiatnya bagus, dan ketika dia bersikap itu beradab gitu. Kemudian yang ketiga adalah orang atau pasangan yang ngebawa lo pada keindahan yang sejati. Apa sih keindahan sejati? Keindahan yang sejati itu tidak ada di dunia. Jadi carilah pasangan yang ngebawa lu kepada keindahan yang sejati, yaitu berketuhanan tadi teman-teman. Hubungan yang vertikal menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina. Gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu tips dari Go Jackson. Semoga dengan nonton konten gue ini, video gue ini, kalian bisa semakin paham bahwa pasangan hidup yang baik itu pasangan hidup yang seperti apa. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu videonya. Sampai ketemu di video menarik berikutnya. Kalau ada saran atau komentar atau apa aja, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Gua Jackson, see you.